teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, saya sudah bersama dengan peneliti intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia, Bung Stanislaus Rianta. Bung Stanis, terima kasih Bung Stanis. Terima kasih. Saya bicara soal reshuffle, perombakan menteri, ganti menteri. Ke depan ini situasinya akan berbeda karena akan diikutkan pertimbangan dari intelijen dan keamanan. Betul demikian? Ya, pasti di setiap perubahan atau kebijakan strategis pasti intelijen di situ. Intelijen memberikan masukan, intelijen memberikan data untuk pendukung pengambilan keputusan. Bolehkah kemudian saya mengatakan bahwa kondisi saat ini berbeda dengan kondisi sebelumnya, bahkan pada saat Pak Jokowi pertama kali menjabat 2014 misalnya atau 2019, 2020 berbeda? Ya, tahun ini pasti banyak tekanan. Ya, banyak tekanan selain dari tekanan adanya pandemi COVID-19, dan saya lihat juga banyak tekanan politik, terutama tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang menciptakan polarisasi. Ini cukup berbahaya jika didiamkan atau tidak ada langkah-langkah strategis. Anda mau mengatakan bahwa ada kaitan ke grup-grup penekan yang terkait dengan, saya harus katakan misalnya identitas? Ya, faktanya seperti itu, polarisasi kuat. Di antaranya FPI misalnya? Ya, FPI cukup menyibukkan aparat ketika Muhammad Rizik Syihab datang ke Indonesia, bahkan saya lihat pemerintah juga tidak kompak. Kita lihat kemarin, komentar-komentar dari Ridwan Kamil ke Pak Mahfud itu salah satu bukti bahwa pemerintah tidak kompak, dan itu bukti bahwa mereka repot menghadapi situasi ini. Kalau seandainya seperti itu, apa kaitannya ada kondisi seperti ini dengan reshuffle kabinet? Kan menteri tidak terkait juga dengan keamanan. Yang terkait keamanan misalnya polisi, Kapolri, Panglima TNI. Ya, pasti yang berdampak adalah yang terkait dengan situasi keamanan. Tetapi kan ujung-ujungnya kan bisa banyak. Siapa yang menyebabkan hal itu? Kalau penanggung jawabnya keamanan memang langsung. Ya langsung. Tetapi kan tidak langsung pasti penyebabnya kan juga ya bisa juga berubah kan. Tetapi bisa jadi penyebabnya bukan menteri. Tetapi yang terkait langsung mungkin pasti Kapolri, kemudian yang Menteri Polhukam. Ya. Jadi yang tampak memang di sisi keamanan, tapi tidak tampak bisa jadi ke kementerian-kementerian lain. Saya membaca dari apa yang Anda sampaikan bahwa situasi seperti ini dengan tekanan-tekanan dari sisi identitas akan berlangsung sampai 2024. Ya, selama politik identitas itu masih efektif dan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, itu akan dipakai terus. Karena memang kita harus akui di Indonesia, daya tarik menggunakan daya agama itu cukup kuat untuk kepentingan apapun. Bukankah itu juga terjadi di Amerika Serikat misalnya pada waktu Donald Trump? Bukankah itu terjadi juga di beberapa negara lain misalnya? Ya, tetapi di Indonesia terlalu ekstrim. Walaupun sekarang harusnya lebih berkurang, tetapi polarisasi ini tidak bisa dibendung dan dimanfaatkan terus. Karena kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan sara tidak hanya agama, sara ini motifnya kuat. Apalagi motif ideologi misalnya, itu cukup kuat. Dan memang narasi-narasi kemudian yang disampaikan bisa diterima akal sehat, misalnya soal penegakan hukum yang berkeadilan, soal tidaknya kemudian proses penegakan hukum yang sama rata. Bisakah itu kemudian menjadi sebuah kesimpulan ini akan terus kemudian disuarakan selama kemudian ada poin-poin yang memang bisa, dalam tanda kutip, disuarakan, diserang di situ? Ya kan, ini memang menggunakan isu populis paling gampang. Isu populis yang mudah dicerna masyarakat, kemudian menjadi daya tarik. Ketika zaman Pak SBY, isu populisnya kan harga BBM misalnya. Ini kan paling gampang diterima masyarakat. Oh, ini BBM naik. Semua orang kan paham dengan isu itu. Tidak perlu dengan isu-isu yang susah-susah, misalnya isu-isu strategis, rencana pembangunan jangka panjang, itu kan sulit dicerna masyarakat. Ya, artinya begini, kalau seandainya memang tidak ada celah dari pemerintahan Pak Jokowi, kan tentu juga tidak ada suara-suara seperti ini. Artinya memang ada celah dong? Pasti ada celah, dan celah itu bisa dimunculkan, bahkan celah itu bisa direkayasa dengan munculnya hoax. Ya, banyaknya hoax itu kan memanfaatkan celah-celah itu ya. Oke. Dan jadi ada informasi yang benar tapi dibumbui juga dengan hoax. Ya, dibumbui. Dan kita saat ini kan pada situasi post-truth. Ya. Orang akan menganggap itu benar ketika dia suka. Nggak peduli apakah benar atau tidak. 1 tambah 1 ya. 1 tambah 1 3. Kalau dia suka dengan yang ngomong, dia akan mengaku itu 3. Dari berbagai kelompok manapun ya, kelompok yang manapun ya. Post-truth terjadi. Dan ini karena literasi rendah, dan post-truth ini dimanfaatkan, apalagi ada politik identitas, adanya post-truth. Situasi yang terjadi saat ini seperti Indonesia seperti ini. Apa yang kita bisa bicara ke depan? Apa yang bisa menjadi pegangan kita, tantangan di depan nanti yang mungkin akan terjadi? Ya, saya kira sistem politik kita harus diperbaiki. Sistem politik kita bagaimana?
Ya, terlalu mahal, akhirnya orang tidak menggunakan cara-cara yang baik mungkin. Terlalu mahal itu kan dampaknya banyak, orang bisa melakukan korupsi, orang bisa menggunakan cara-cara instan, ini kan karena politik terlalu mahal. Yang pertama itu, yang kedua adalah memang parpol harus mempunyai kader-kader terbaik yang mampu menjadi daya tarik masyarakat. Jangan menggunakan daya tarik misalnya SARA. Harusnya parpol mampu menunjukkan kader-kader yang berkualitas. Atau instan misalnya seperti dinasti. Ya, dinasti atau mungkin bisa menggunakan orang-orang yang populer tetapi secara kapabilitas kurang, itu kan juga terjadi di kita. Setelah suaminya habis masa jabatan, istrinya dimajukan. Ini harus dicegah kalau dia tidak kompeten, tapi selama dia kompeten ya tidak masalah itu. Tapi yang penting adalah kader-kader parpol itu harus dinaikkan, kualitasnya dinaikkan. Kalau tidak, ya kita akan seperti ini terus. Ini semua memunculkan celah yang kemudian akan terus dilakukan proses pengingatan. Ya, kalau hanya pengingatan, kalau dendam. Ya, misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang dendam, mungkin merasa tidak diakomodir, mungkin merasa kecewa. Ketika dia dendam, itu kan bisa menjadi salah satu penyebab akhirnya menjadi kelompok-kelompok yang radikal teror. Jadi ini cukup berbahaya. Memang bisa arahnya ke sana. Meskipun itu orang-orang yang memang sebelumnya katakanlah terkenal, menjabat dan sebagainya, apa mungkin ke arah yang terlalu jauh? Kita lihat beberapa orang yang memunculkan narasi-narasi yang akhirnya ditangkap polisi karena dikasuskan karena undang-undang ITE. Apa alasan mereka? Dia biasanya kan karena memang kecewa terhadap pemerintahan, karena sakit hati. Maaf, misalnya ancaman untuk melukai, menggorok dan bahkan sebagainya. Ada kan memenggal leher, itu kan ada kan? Itu kan karena seperti itu. Itu mungkin 1-2 kasusnya. Bagaimana jika nanti yang dendam banyak? Dan Anda perkirakan ini akan terus terjadi sampai nanti 2024, setidaknya kita nggak tahu setelahnya, selama kemudian celah itu masih ada? Ya, selama para politikus atau para calon-calon pemimpin itu tidak mempunyai kualitas yang baik, tidak mempunyai daya tarik personal yang baik, dia akan menggunakan daya tarik SARA. Dan ini akan dikapitalisasi terus, dan ini cukup berbahaya karena korbannya adalah masyarakat. Terakhir, soal pergantian menteri, apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk menyikapi semua masalah ini? Dan termasuk Kapolri juga katanya akan diganti, karena sudah memasuki masa pensiun nanti bulan Januari. Dia harus memilih orang yang benar-benar berpolitik negara, bukan politik praktis. Ketika pembantu-pembantu beliau mempunyai kepentingan politik praktis, maka tidak akan konsentrasi menjalankan tugas. Pilih orang-orang yang benar-benar yang mau mengabdi. Terima kasih Bung Stanis, peneliti intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Laus Rianta. Saudara, sungguh siapa saja nama-nama yang santer disebut? Saya mengumpulkan dari sejumlah informasi, dan berikut ini untuk sejumlah nama yang santer disebut masuk ke dalam bursa reshuffle alias perombakan kabinet. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif